Cek. Halo sobat Mime, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan yang mau ngasih buka takjil bisa banget lah baca di deskripsi. Oke, langsung aja kita gaskan lagi dah lah profilnya. Langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Seok-gi dia melihat Hae-ting yang saat ini setelah dia menyingkirkan para penyusup, kini dia harus menghadapi sosok yang tidak pernah dia bayangkan. Kalau ternyata saat ini Hae-ting dia harus berhadapan dengan sosok wanita yang sebelumnya ingin sekali dia lindungi. Namun melihat Hae-ting yang akan menghadapinya tentunya membuat Dong Lee dia tidak enak hati dan dia merasa sedikit agak kasihan dengan Hae-ting, dan itu membuatnya meminta kepada Lee Seok-gi untuk memikirkan cara untuk dapat membantu Hae-ting. Begitu juga dengan Nona Xia. Dia pun meminta kepada Lee Seok-gi untuk membantu Hae-ting. Namun untuk Lee Seok-gi, dia pun memang mengetahui kalau sepertinya memang ada cara, tapi dia tidak yakin apakah caranya itu berhasil ataupun tidak. Karena yang dia tahu, Hae-ting dia memiliki sosok bayangan yang dapat ataupun mampu menghidupkan orang yang udah tiada. Mengingat bayangan yang dimiliki oleh Hae-ting merupakan bayangan yang mirip sekali dengan bayangan yang dimiliki oleh Raja Hades. Karena sejatinya Raja Hades dapat menciptakan ataupun membangkitkan orang yang udah tiada, dan mungkin saja Hae-ting memilikinya pula. Namun untuk Hae-ting sendiri saat ini dia pun bingung bagaimana bisa sosok wanitanya kini dapat bangkit kembali. Xiaoli, benarkah itu kau? Ujar dari Hae-ting. Namun di sini untuk Lobing dia pun tahu kalau sosok yang ada di depannya itu bukanlah orang biasa, tapi sosok hantu jahat, dan itu membuat Lobing mencoba untuk dapat memperingatkan Hae-ting. Tapi ketika Lobing akan melakukannya, di sini Lobing dia pun dihentikan oleh seseorang, dan ternyata orang itu adalah Lee Seok-gi yang memberikan sebuah isyarat kepada Lobing untuk tutup mulut. Hei tuan muda, dia memberikan sebuah isyarat untuk tutup mulut. Apakah dia menyuruhku untuk diam? Andai saja itu benar dan jari itu menyentuh mulutku, pasti aku tidak pernah mengeluarkan suara sedikit pun. Ujar dari Lobing yang berpikir agak lain pula, yang membuat Nona Xian yang melihat sikap dari Lobing yang selalu aja ingin menggoda Lee Seok-gi membuatnya agak sedikit khawatir. Gadis ini dia ingin selalu menggoda Lee Seok-gi kah? Pikir dari Nona Xian yang melihat sikap agresif yang dimiliki oleh Lobing. Dan untuk Dong Lee udah biasa dia melihat Lobing seperti ini. Ya, Dong Lee udah biasa. Sedangkan untuk Hae-ting saat ini dia pun shock bagaimana bisa wanitanya dapat dibangkitkan kembali. Tapi ketika Hae-ting dia mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok wanita itu, di sini wanita itu hanya diam saja. Xiaoli, aku tidak pernah berpikir kalau aku dapat melihatmu lagi. Ujar dari Hae-ting. Tapi di sini sosok wanita dari Hae-ting alih-alih mendengar apa yang diucapkan oleh Hae-ting, justru dia kini memancarkan energi jahat miliknya, dan dia memiliki niat untuk segera mengalahkan Hae-ting, untuk segera menyerang Hae-ting. Dan untuk Hae-ting alih-alih menghindari serangan itu, di sini dia pun Hae-ting terkena telak serangan yang diberikan oleh makhluk itu, yang membuat kini rekan-rekan dari Lee Seok-gi ingin mencoba membantu Hae-ting, tapi di sini mereka berdua langsung dihentikan oleh Lee Seok-gi. Cukup, berhenti. Ini adalah karma yang harus dihadapi oleh Hae-ting, ujar dari Lee Seok-gi. Tapi di sini mereka berdua tidaklah tega melihat Hae-ting diperlakukan dengan cara seperti ini. Tapi untuk Lee Seok-gi dia pun mengatakan kalau aku adalah masternya dan akulah yang paling mengkhawatirkan Hae-ting. Jadi kalian tidak perlu khawatir, ujar dari Lee Seok-gi. Di sini Lee Seok-gi dia pun mengatakan jika saja Hae-ting tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil ini, maka bagaimana mungkin dia pantas menjadi muridku, ujar dari Lee Seok-gi. Dan untuk mereka berdua, mereka pun paham maksud dari Lee Seok-gi. Sedangkan untuk Hae-ting dia pun terkena telak serangan yang diberikan oleh gadis itu, tapi dia tidak memberikan sebuah perlawanan. Justru di sini Hae-ting dia terharu melihat wanitanya dapat bangkit kembali. Syukurlah kau masih ada, ujar dari Hae-ting. Sedangkan untuk sosok wanitanya, dia terus ingin memberikan sebuah serangan kepada Hae-ting, tapi untuk Hae-ting alih-alih memberikan sebuah serangan counter, justru dia malah memeluknya, dan dia juga meminta maaf karena dia gagal untuk dapat menyelamatkan wanitanya. Maafkan aku, ujar dari Hae-ting. Dan untuk sosok wanitanya sempat terdiam sejenak ketika dia dipeluk oleh Hae-ting sebelum pada akhirnya dia pun kembali melepaskan kekuatan jahatnya dan ingin segera menghajar Hae-ting lagi. Tapi melihat Hae-ting yang diperlakukan seperti ini membuat
Sosok bayangannya pun shock bagaimana bisa Heting diperlakukan seperti ini. Tapi untuk Lee Xiaogi yang dapat melihat bayangan itu, dia pun bertanya kepada bayangan itu kenapa dia cuma diam saja. Hei, apa yang kau tunggu? Ujar dari Lee Xiaogi. Tapi di sini untuk sosok bayangan itu dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan, karena terakhir kali dia mengambil sebuah aksi, dia membuat sesuatu menjadi tambah kacau. Aku tidak bisa membiarkan aku membuat sebuah kekacauan lagi, ucap dari sosok bayangan itu, karena dia tidak ingin mengecewakan Heting lagi. Karena terakhir kali dia mengendalikan tubuh Heting justru malah membuat kekacauan semakin kacau. Tapi untuk Lee Xiaogi, dia pun mengatakan, ya aku tahu itu, tapi hanya kaulah yang dapat membuat Xiaoli tetap tinggal di tempat ini, dan hanya kaulah yang dapat menyelamatkan Heting, ucap dari Lee Xiaogi. Namun dengar apa yang diucapkan oleh Lee Xiaogi tentunya membuat sosok bayangan ini dia pun bingung. Kenapa kau percaya dengan diriku? Terakhir kali aku melakukannya. Ya, terakhir kali. Jika saja kau tidak melakukannya, maka Heting dia benar-benar akan tamat. Tapi kau telah membantu dirinya, walaupun ya agak sedikit kacau, tapi setidaknya kau justru malah menyelamatkan Heting, ujar dari Lee Xiaogi. Di sini Lee Xiaogi dia juga mengatakan kalau sejatinya dia adalah master dari Heting, jadi dia tahu apa yang terbaik untuk Heting. Lagi pula, selain aku adalah master dari Heting, kau adalah muridku juga, aku adalah mastermu juga, ujar dari Lee Xiaogi, yang membuat sosok bayangan ini dia tidak menyangka kalau ternyata dia dianggap murid juga oleh Lee Xiaogi, yang membuatnya berujar, baik, aku mengerti master, aku tahu apa yang harus aku lakukan, ujar dari sosok bayangan itu. Dan untuk Heting sendiri saat ini dia pun masih dilahap dengan energi jahat yang dimiliki oleh wanita itu, sebelum pada akhirnya kini push. Sosok bayangan dari Heting mulai menarik energi jahat yang dimiliki oleh sosok wanita itu bayangan Heting, ujar dari mereka yang pada akhirnya dapat melihat sosok bayangan yang dimiliki oleh Heting. Namun di sini mereka juga penasaran sedang apa yang dilakukan oleh sosok bayangan itu bayangan senior hidup, ujar dari Luo Bing yang baru pertama kali dia melihat sosok bayangan dari Heting. Dan untuk bayangan dari Heting ternyata dia memang hidup dan dia kini menarik energi jahat yang ada bersama dengan sosok wanita itu. Dia menarik semua energi jahat miliknya, dan di sini Heting dia pun tahu kalau sepertinya sosok bayangannya mencoba untuk dapat memurnikan wanitanya, tapi dia pikir kalau sosok bayangannya akan membuat wanitanya benar-benar lenyap. Hentikan, ujar dari Heting yang tidak ingin wanitanya lenyap dilahap oleh bayangannya. Dan setelah wanita itu dilahap oleh bayangannya, tentunya membuat Heting dia pun shock dan dia meminta kepada bayangannya untuk segera dikembalikan. Tapi untuk bayangannya, dia saat ini sedang mencoba untuk dapat memurnikan wanita itu. Dan untuk Heting yang tidak tahu kalau sosok bayangan itu mencoba untuk dapat membantu dirinya, membuat Heting mencoba untuk dapat menyerang bayangannya. Tapi ketika Heting akan melakukannya di sini, Heting dia dihentikan oleh Lee Xiaogi, di mana Lee Xiaogi dia menunjuk, hei, apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin menghancurkan satu-satunya harapanmu untuk dapat menyelamatkan wanitamu itu? Ucap dari Lee Xiaogi yang membuat Heting dia pun bingung. Master, tapi itu, Master, itu, ya, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Itu pernah menuntunmu untuk mendapatkan sebuah malapetaka, tapi itu juga telah berjuang bersama dengan dirimu melalui hidup dan juga akhir. Kau dapat mempercayainya sekarang, ujar dari Lee Xiaogi. Tapi di sini untuk Heting dia pun bingung bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi, karena bayangannya itu hanya memberikan sebuah masalah untuk dirinya, dan orang yang sudah nggak ada bagaimana mungkin dapat dihidupkan kembali, ujar dari Heting. Tapi untuk Lee Xiaogi dia pun mengatakan, yap, orang yang udah tiada memang tidak akan mungkin dapat kembali, tapi tidak berarti dia tidak dapat tinggal di sisimu. Dan sekarang perhatikanlah baik-baik, ini adalah kesempatan yang ditakdirkan untuk dirimu, ujar dari Lee Xiaogi. Dan saat ini ternyata sosok bayangan dari Heting memang mencoba untuk dapat memurnikan wanita dari Heting. Dan setelah itu selesai membutuhkan waktu yang cukup lama, di sini memancarkan energi yang sangat-sangat kuat, energi yang sangat menyilaukan, yang membuat Lee Xiaogi dia meminta kepada Heting untuk melihat sosok yang ada di depannya sana. Dan di sini Lee Xiaogi dan juga Heting dapat melihat kalau ternyata saat ini Xiaoli seperti terlahir kembali, tapi sepertinya ini hanya jiwanya saja, tidak dengan tubuh fisiknya, yang membuat Heting yang melihatnya dia pun itu Xiaoli. Dan hal itu pun memang dibenarkan juga oleh Lee Xiaogi, di mana Lee Xiaogi dia pun mengatakan
kalau sejatinya sosok bayangan yang dimiliki oleh Hating sebelumnya itulah yang melahap semua energi jahat yang ada bersama dengan orang itu. Dan saat ini hanya tersisa jiwa baiknya saja yang paling murni, dan jiwanya yang terlihat sebegitu sempurnanya. Artinya garis ini dia benar-benar garis yang sangat baik, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi untuk Hating yang melihat ada Xiaoli di depannya, dia pun meminta kepada Lee Seok-gi apakah dia diizinkan untuk dapat menemui Xiaoli, dan hal itu pun diizinkan oleh Lee Seok-gi. Ya, tapi satu sentuhan saja maka semuanya akan hancur. Dia bukan lagi milik dunia ini dan dia harus segera berreinkarnasi, ucap dari Lee Seok-gi. Dan itu membuat Hating yang melihat Xiaoli harus berreinkarnasi membuatnya sedikit patah hati. Tapi ya mau bagaimana lagi, di sini Hating dia pun dapat menerimanya. Xiaoli, semoga di kehidupanmu yang selanjutnya kau dapat hidup damai dan juga bahagia, ucap dari Hating. Tapi melihat aksi yang dilakukan oleh Lee Seok-gi dan juga Hating yang sungguh sangat menyentuh hati, membuat Dongli yang melihatnya dia benar-benar tidak dia tidak tega, dan itu membuatnya berujar, sungguh sangat malang sekali. Bertemu hanya untuk berpisah, ini sungguh sangat kejam, ucap dari mereka semua. Dan untuk Lobing, dia pun melihat kalau ternyata garis itu sedang membuka matanya. Lihat, itu matanya terbuka, ucap dari Lobing. Dan hal itu pun juga disadari oleh mereka semua, karena memang untuk jiwa dari Xiaoli ternyata memang dia kini membuka matanya. Dan melihat ada Hating tepat di hadapannya, membuat garis ini dia agak sedikit bingung. Kakak Hating ya. Dan untuk Hating melihat garis itu menyebut namanya, membuat Hating dia pun berujar, Xiaoli, pergilah dan lahirlah kembali. Aku tidak pernah memikirkan, tidak akan pernah melupakanmu di kehidupan. Pokoknya begitulah Hating. Pokoknya Hating mendoakan yang terbaik lah untuk Xiaoli. Dan untuk Xiaoli, dia pun tentunya tidak mau berpisah dengan Hating, dan dia ingin bersama dengan Hating. Dan untuk Hating tentunya dia pun tidak tega melihat wanitanya harus pergi untuk selamanya. Tapi untuk garis ini dia pun meminta kepada Hating untuk tidak berpisah, dan itu membuat Hating bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Master, apa yang terjadi? Dia memanggilku, ucap dari Hating. Dan inilah disebut sebagai kekuatan Dao surgawi. Dia kini pergi ke angkasa dan dia harus berreinkarnasi, ucap dari Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi dia pun tahu kalau sepertinya saat ini Xiaoli dia mencoba untuk dapat menahan diri untuk menentang perintah dari surga, dan sepertinya dia tidak ingin berreinkarnasi. Namun menentang surga tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya, dan jika melakukannya akan terjadi sebuah malapetaka yang sangat mengerikan. Bahkan di kehidupanku yang sebelumnya aku belum pernah mendengar situasi yang seperti ini, ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk Hating dia pun mencoba untuk mendekati Xiaoli, dan itu memberikan sebuah efek balik yang sangat-sangat mengerikan untuk Hating. Dan untuk Xiaoli yang melihat Hating mencoba untuk dapat menahan hukum surgawi, membuatnya meminta kepada Hating untuk tidak mendekat. Jika Hating mendekat maka semuanya akan berhancur, semuanya akan berantakan, dan Hating benar-benar akan tamat pula. Dan melihat ini semua, di sini Dongli dia pun meminta kepada kakaknya untuk menghentikan Hating, dan jika Hating berlanjut tentunya ini akan membuat Hating benar-benar akan hancur. Dan untuk Lee Seok-gi dia juga mengatakan jika saja dia menghentikan Hating untuk saat ini maka hatinya Hating juga akan hancur. Dan itu membuat Lee Seok-gi jadi bingung apa yang harus dia lakukan. Apakah dia akan menyelamatkan Hating dengan tubuh fisik yang telah hancur hati daunnya, atau hati daunnya hancur atau tubuh fisiknya hancur tapi hati daunnya ada. Dan itu jelas membuat Lee Seok-gi jadi bingung. Dan untuk Nona Xian dia pun mengatakan kalau sejatinya di sini adalah peran dari Hating itu sendiri, dan biarlah Hating yang melakukannya. Dan jika hal yang seperti ini juga terjadi dengan Lee Seok-gi maka aku akan melakukan sama dengan apa yang dilakukan oleh Hating, ucap dari Nona Xian. Dan untuk Hating saat ini dia mencoba untuk mendekati wanitanya, dia gak peduli dengan efek balik yang dia rasakan. Dan di sini serangan yang sangat-sangat kuat juga menimpa pada Hating. Dan disinilah mereka berdua hanya ingin bertemu doang, repot amat sih. Ya intinya di situ mereka berdua berebut ingin bertemu satu sama lain. Dan untuk Xiaoli dia pun mengatakan kepada Hating kalau dia enggak ingin berreinkarnasi dan dia ingin tetap bersama dengan Hating. Dan hal yang sama juga diucapkan oleh Hating. Hei, apakah benar-benar tidak ada jalan, ucap dari Nona Xian. Dan untuk Lee Seok-gi, jalan, apakah ada jalan? Tapi bagaimana bisa kita menantang surga, ucap dari Lee Seok-gi yang juga bingung. Tapi ketika dia ingat kalau dia dilahirkan dengan kekuatan untuk dapat menantang surga, membuat Lee Seok-gi menantang surga. Ya, aku tahu orang yang menantang surga itu tepat berada di samping dari Hating, yaitu adalah dirinya sendiri, yang membuat mereka pun jadi bingung. Apa?
Maksudnya, di sini Shaggy dapat mengatakan, bayangan kau adalah separuh dari Hating. Namun, kau juga adalah raja dari dunia bawah yang lahir untuk dapat menantang surga. Dan jika kau benar-benar raja dunia bawah yang ditempa di dalam sebuah pemberontakan untuk dapat melawan surga, lantas kenapa kau tidak membantunya menantang surga sekali lagi? Ujar dari Shaggy yang membuat sosokan bayangan ini pun pada akhirnya dia pun memutuskan untuk membantu Hating melawan surga. Dan disinilah dengan bantuan dari sosok bayangannya, Hating mulai perlahan-lahan mendekati gadis itu. Dan kini mereka berdua pun mencoba untuk dapat menantang surga, mencoba menyelamatkan gadis itu bersama dengan Hating tentunya. Dan di sini Hating dan juga Xiaoli pada akhirnya mereka dapat bertemu kembali. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan terakhir kali gua buat video ini udah mentok sama raw-nya ya coy ya. Tapi nggak tahu juga kalau udah muncul chapter barunya, nggak tahu juga. Oke. Dan itu aja untuk hari ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan kenapa akhir-akhir ini low profile cuma satu chapter, cuma satu part, ya karena mentok. Ya itu aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you. Dan untuk low profile mungkin sekitar 1 atau 2 minggu sekali. Karena udah mentok. Next, judul baru. Bye. Thank you.